Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Dalam Islam, semua hari itu baik. Akan tetapi, ada satu hari yang istimewa bagi umat Islam, yaitu hari Jumat. Keistimewaan hari Jumat ini berkaitan dengan berbagai peristiwa penting dalam sejarah Islam. Bahkan, masa depan umat Muslim pun ada kaitannya dengan hari Jumat. Sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keistimewaan hari Jumat ini. Sebaik-baik hari yang pada hari itu matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu ia dimasukkan ke dalam surga. Dan pada hari itu pula ia dikeluarkan dari surga. Dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Karena keutamaan hari Jumat itulah setiap kaum muslimin dianjurkan untuk mengerjakan beberapa amalan sunnah di hari Jumat sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, apa saja amalan yang dianjurkan oleh Nabi di hari Jumat itu? Dan apa yang didapatkan ketika melakukan amalan-amalan itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam Channel, 10 amalan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dilakukan di hari Jumat adalah sebagai berikut. Pertama, membaca surat As-Sajadah dan Al-Insan dalam sholat subuh. Ketika memasuki waktu subuh di hari Jumat, alangkah baiknya untuk menyegerakan sholat subuh tepat pada waktunya. Lalu ketika sholat, hendaklah untuk membaca surat As-Sajadah dan surat Al-Insan dalam 2 rakaat sholat subuh tersebut. Hal ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad SAW biasa membaca pada sholat subuh di hari Jumat Alif Lam Mim Tanzil, surat As-Sajadah pada rakaat pertama, dan hal ataka 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura, atau surat Al-Insan pada rakaat kedua. Hadis riwayat Muslim nomor 880. Kedua, membaca surat Al-Kahfi. Seperti yang sudah diketahui sebagian besar umat muslim bahwa surat Al-Kahfi memiliki keistimewaan apabila diamalkan di hari Jumat. Dan benar saja, membaca surat Al-Kahfi merupakan ibadah sunnah yang perlu dijadikan rutinitas di hari Jumat oleh setiap umat Islam. Guna mendapatkan mahfirahnya, bacalah surat Al-Kahfi mulai dari malam di hari Kamis ketika waktu sholat maghrib tiba. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara 2 Jumat. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. Ketiga, memperbanyak sholawat Nabi. Sholawat Nabi sebenarnya bisa dibaca kapan saja. Hanya waktu yang dianjurkan untuk memperbanyak sholawat Nabi yaitu di hari Jumat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jumat, maka perbanyaklah sholawat kepadaku, karena sholawat kalian akan disampaikan kepadaku. Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i. Keempat, mandi sebelum sholat Jumat. Mandi sebelum menghadiri sholat Jumat berjamaah di masjid merupakan amalan sunnah yang dianjurkan bagi setiap muslim. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan mandi sebelum berangkat sholat Jumat. Barang siapa mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi janabah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara itu, ada pendapat lain tentang mandi di hari Jumat ini yang berdasarkan pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, mandi di hari Jumat wajib bagi setiap orang yang sudah baligh atau dewasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, memakai pakaian terbaik dan wewangian.
Amalan sunnah di hari Jumat berikutnya adalah memakai pakaian terbaik, bersih, rapi, dan serta tidak lupa untuk memakai wewangian atau parfum. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, wajib bagi kalian membeli 2 buah pakaian untuk sholat Jumat, kecuali pakaian untuk bekerja. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Selain itu, anjuran untuk memakai pakaian terbaik dan wewangian pada hari Jumat juga diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya. Barang siapa yang mandi di hari Jumat dan bersuci semampunya, lalu memakai minyak rambut atau minyak wangi, kemudian berangkat ke masjid dan masuk masjid tanpa melangkahi di antara 2 orang untuk dilewatinya, kemudian sholat sesuai tuntunan dan diam tatkala imam berkhutbah, niscaya diampuni dosa-dosanya di antara 2 Jumat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, bersiwak, memotong kuku dan mencukur kumis. Sebagaimana riwayat hadis dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW memberikan tempo kepada kami untuk memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan menggunting bulu kemaluan, supaya tidak dibiarkan begitu saja lebih dari 40 malam. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Rasulullah SAW pun selalu bersiwak, memotong kuku, dan mencukur kumis setiap hari Jumat sebelum berangkat ke masjid untuk sholat Jumat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, adalah Rasulullah SAW memotong kuku dan mencukur kumis pada hari Jumat sebelum beliau pergi sholat Jumat. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Selain itu, sebaiknya berwudulah terlebih dahulu sebelum berangkat sholat Jumat ke masjid, karena ini juga merupakan amalan sunnah pada hari Jumat. Ketujuh, berangkat ke masjid lebih awal dengan berjalan kaki. Saat hari Jumat tiba, disunahkan untuk berangkat ke masjid lebih awal dengan berjalan kaki, supaya bisa lebih dahulu membaca Al-Quran, berzikir, seraya memanjatkan doa sebelum imam sholat Jumat datang. Begitu masuk masjid, utamakan mencari saf pertama atau paling depan, karena memiliki banyak keutamaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan Anas bin Malik dalam sebuah hadis, kami berpagi-pagi menuju sholat Jumat dan tidur siang setelah sholat Jumat. Hadis riwayat Bukhari. Begitu pula yang diterangkan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan pergi ke masjid di awal waktu. Siapa yang berangkat Jumat di awal waktu, maka ia seperti berkurban dengan unta. Siapa yang berangkat Jumat di waktu kedua, maka ia seperti berkurban dengan sapi. Siapa yang berangkat Jumat di waktu ketiga, maka ia seperti berkurban dengan kambing gibas yang bertanduk. Siapa yang berangkat Jumat di waktu keempat, maka ia seperti berkurban dengan ayam. Siapa yang berangkat Jumat di waktu kelima, maka ia seperti berkurban dengan telur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, mendekat pada imam atau khotib dan mendengarkan khutbah. Dalam hadis riwayat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, hadirilah khutbah Jumat dan mendekatlah kepada imam atau khotib, karena sesungguhnya seorang laki-laki yang senantiasa menjauh darinya hingga kelak dia akan diakhirkan ketika hendak masuk surga, walaupun dia termasuk penduduk surga. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Kesembilan, melaksanakan sholat sunnah setelah sholat Jumat. Bagi laki-laki muslim yang menunaikan sholat Jumat, dianjurkan baginya untuk melaksanakan sholat sunnah setelah sholat Jumat. Ibadah sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW tersebut diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis. Jika salah seorang di antara kalian sholat Jumat, maka lakukanlah sholat setelahnya 4 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Kesepuluh, memperbanyak doa dan zikir. Salah satu waktu mustajab untuk memperbanyak doa bagi umat Islam yakni pada hari Jumat, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di hari Jumat terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim yang ia berdiri melaksanakan sholat lantas ia memanjatkan suatu doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberi apa yang ia minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terkait waktu mustajab di hari Jumat ini, beberapa ulama punya pendapat yang berbeda. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebutkan
ada sebanyak 42 pendapat ulama terkait isyarat ini. Namun, umumnya ada 3 pendapat ulama yang terkuat mengenai waktu berdoa terbaik pada hari Jumat ini. Di antaranya, waktu sejak imam naik mimbar sampai selesai sholat Jumat, kemudian setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari di hari Jumat, dan setelah waktu asar namun di akhir-akhir hari Jumat. Selain berdoa, umat muslim juga dianjurkan untuk memperbanyak zikir dengan menyebut asmanya dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuh hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian diseru untuk sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah." Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah pembahasan mengenai 10 amalan yang dianjurkan untuk diamalkan di hari Jumat. Semoga kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW itu. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا